Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan menyajikan tutorial pembuatan analisis Normalized Difference Vegetation Index atau yang disingkat dengan NDVI sebagai bentuk pemenuhan tugas praktikum. Tutorial ini akan menjelaskan tahapan analisis mulai dari persiapan data, proses pengolahan citra, hingga interpretasi hasil yang diperoleh. Selamat menyaksikan. Pengertian peta NDVI. Peta NDVI adalah peta yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kehijauan, kerapatan, dan kondisi kesehatan vegetasi pada suatu wilayah berdasarkan data citra satelit. NDVI dihitung dari perbedaan pantulan cahaya merah dan inframerah dekat yang dipantulkan oleh tanaman. Rumus NDVI adalah NDVI sama dengan near tambah red dibagi near kurang red. Pada tahap ini, kami akan menunjukkan langkah-langkah mengunduh data citra satelit dari USGS Earth Explorer. Untuk langkah pertama adalah membuka situs USGS Earth Explorer. Melalui situs ini, kita dapat mengunduh data citra satelit yang akan digunakan dalam proses analisis. Situs USGS Earth Explorer. Klik pada Search Kriteria. Untuk select a geocoding method, kita pilih Address a Place. Lalu untuk address-nya kita pilih wilayah Kabupaten Sleman. Setelah itu klik Show. Setelah itu pada address-nya akan muncul latitude dan longitude. Kita klik tanda biru tersebut. Lalu untuk date range-nya kita cari dari tanggal Juni tanggal 25 2026 hingga Juli tanggal 8 2026. Lalu untuk cloud cover-nya, cloud cover range-nya adalah 20% agar data tidak tertutupi oleh awan. Setelah cloud cover-nya sudah ditentukan, kita klik dataset. Setelah itu kita pilih Landsat. Lalu klik Landsat Collection 2 level 2. Setelah itu adalah klik Landsat 8 sampai 9 Olithirs C2L2. Setelah sudah diklik, pilih Result. Setelah datanya muncul, klik unduh. Klik Product Option. Untuk pembuatan peta NDVI-nya, data yang diperlukan adalah data band 4 serta band 5, maka yang diunduh adalah data tersebut. Klik unduh kedua data tersebut. Setelah itu tunggu data hingga terdownload sepenuhnya, dan perlu disampaikan sebelum masuk ke USGS Earth Explorer adalah login akun terlebih dahulu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dan kelompok NDVI akan memberikan sedikit penjelasan atau tahapan terkait pembuatan peta NDVI khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, di mana wilayah ini yang kami pilih sebagai wilayah untuk praktikum dalam analisis spasial untuk perencanaan. Baik, untuk langkah pertama yaitu add data untuk band 4 dan band 5, di mana band 4 dan band 5 ini disesuaikan dari peta NDVI yang akan kita gunakan. Langsung saja kita menentukan band 4 dan band 5. Kontrol, lalu klik, kemudian add data. Setelah itu, setelah data band yang sudah dimasukkan, maka kita akan menambahkan data wilayah SHP di Kabupaten Sleman. Klik data, kemudian cari SHP dari Kabupaten Sleman. Di sini saya punya SHP Kabupaten Sleman, kemudian klik add. Setelah data SHP ditambahkan, di sini masih bahan mata yang belum diekstrak, dimana ini masih hanya menampilkan wilayah dari Kabupaten Sleman. Dan sekarang kita akan mulai untuk tahapan mengklasifikasi NDVI-nya. Di sini kita akan mencari atau memilih opsi Arc Toolbox. Bisa Arc Toolbox di sini. Karena saya sudah mengkliknya, langsung saja saya pilih di sini. Setelah itu kita klik Spatial Analysis Tool, kemudian Extraction, setelah itu Extract by Mass. Kemudian untuk input rasternya kita pilih band 4. Setelah itu kita pilih SHP wilayah Sleman. Kemudian di sini kita rename dengan memberi nama band 4. Ini masih ada gambar. Ini menandakan di sini ya, extra bytes-nya ini di table of contents nama dari hasil extraction 4. Selanjutnya kita pilih extra itu kita ekstrak band 4. Sekarang kita akan mengekstrak yang band 5 nya. Klik 5, kemudian SHP potensial. Di sini kita bernama yaitu band 5. Seperti ini. Jika sudah, kita klik di sini. Kita tunggu sebentar. Di sini karena extract by mass-nya berhasil dan di table of contents-nya juga muncul atau nama dari tim. Jadi masalah
selanjutnya mengklasifikasi peta NDVI-nya. Kita akan masuk menggunakan raster kalkulator di menu Art Toolbox. Kita klik kembali menu Art Toolbox, bisa di sini. Algebra, kemudian raster kalkulator. Sebelum kita memasuki rumusnya, kita perlu rumus sesuai dengan pembuatan NVI. Langsung saja kita masuk ke address-nya kembali. Kita klik float, kemudian min 5, kemudian kurang, kemudian min 4. Arahkan kursornya ke pojok, kemudian per, kemudian float. Setelah itu min 5 ditambah dengan band 4 ini. FPI. Itu jika sudah kita merenam dari output rasternya, kita renam menjadi NDVI. Setelah itu kita seperti ini, sudah namanya. Kemudian klik, kita coba renam kembali NDVI. Kita akan mengoperasikan. Di sini bisa raster kalkulatornya berhasil. Verify hasil NVI yang sudah kita raster kalkulator tadi dari hasil Art Toolbox. Kita klik di NVI, klik kanan, kemudian properties. Kelasnya menjadi 4. Klik copy, kemudian untuk colornya kita ganti yang ini. Kemudian kita mengganti warna simbolnya, yaitu kemudian kita menggantinya dengan nama
Setelah itu yang ini kita ganti dengan yang ini, dan dengan source atau semua lengkap. Kemudian yang terakhir jauh tua kita ganti dengan vegetation. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil classify dari FI. Nah, seperti ini hasil classify dari DVI sendiri. Nah, untuk hasil layoutnya di sini kita sudah membuatnya. Ini kota atau batas-batas dari luaran wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian ini untuk layoutnya sendiri yang sudah saya kerjakan. Dimana di sini terlihat warnanya biru itu menandakan motor body, kemudian yang orange ini itu wilayah terbangun, kemudian yang hijau yang ketiga ini yaitu menandakan semua belukar, kemudian terakhir vegetasi atau vegetation yaitu menandakan area yang diisi oleh hutan atau area-area yang jadi itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan peta NDVI Kabupaten Sleman. Peta NDVI Kabupaten Sleman merupakan hasil pengolahan citra Landsat 8 yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerapatan dan kondisi vegetasi di wilayah Kabupaten Sleman. NDVI merupakan perbedaan pantulan spektrum cahaya merah dan infrared dekat atau near infrared, sehingga mampu menunjukkan tingkat kesehatan dan kerapatan vegetasi. Berdasarkan legenda pada peta, wilayah Kabupaten Sleman diklasifikasikan menjadi 4 kelas penutup lahan, yaitu water body menjadi warna biru atau bisa dilihat seperti warna biru, build up, orange, shrub, hijau muda, dan vegetation yaitu dengan warna hijau tua. Masing-masing kelas menggambarkan karakteristik tutupan lahan yang berbeda. 1. Kelas vegetation yaitu dengan warna hijau tua. Kelas vegetasi merupakan kelas yang mendominasi bagian utara Kabupaten Sleman. Area ini menunjukkan nilai NDVI yang tinggi, yang berarti memiliki vegetasi yang rapat, sehat, dan masih alami. Sebaran vegetasi paling luas berada pada kawasan lereng Gunung Merapi yang meliputi Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turis, serta sebagian Tempel. Tingginya nilai NDVI di wilayah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih banyak terdapat kawasan hutan dan kawasan konservasi, keberadaan perkebunan rakyat, lahan pertanian yang masih aktif, dan tingkat pembangunan yang relatif rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Vegetasi yang rapat berfungsi sebagai daerah resapan air, pengendali erosi, penyerapan karbon dioksida, penghasil oksigen, serta menjaga keseimbangan ekosistem Kabupaten Sleman. Kemudian ada kelas kedua yaitu kelas SERP.
yaitu dengan warna hijau muda. Kelas semak belukar atau vegetasi sedang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi kelas dengan persebaran paling luas setelah vegetasi rapat. Wilayah ini umumnya merupakan sawah, ladang, kebun campuran, semak belukar, dan juga lahan pertanian musiman. Sebaran kelas ini banyak dijumpai pada bagian tengah Kabupaten Sleman, seperti wilayah Melati, Ngaglik, Ngemplak, Kalasan, Godean, Moyudan, Minggir, Sayegan, dan juga Brebah. Nilai NDVI pada kelas ini berada pada kategori sedang sehingga vegetasi tidak terlalu rapat, namun masih mampu memberikan fungsi ekologis seperti menjaga infiltrasi air, mengurangi limpasan permukaan, mendukung aktivitas pertanian, dan menjaga kualitas udara. Perubahan musim tanam juga sangat mempengaruhi nilai NDVI pada kelas ini, sehingga nilai indeks dapat berubah sepanjang tahun. Lanjut pada kelas ketiga, yaitu kelas build up dengan warna orange. Kelas build up menunjukkan kawasan terbangun yang memiliki nilai NDVI rendah karena didominasi oleh bangunan, jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan fasilitas perkotaan. Sebaran kawasan tersebut terlihat cukup banyak pada bagian tengah hingga selatan Kabupaten Sleman, terutama yang berbatasan langsung dengan kota Jogja. Wilayah ini meliputi antara lain Depok, Melati, Gamping, Ngaglik bagian selatan, dan Kalasan bagian selatan. Wilayah tersebut berkembang sebagai pusat pemukiman, pendidikan, perdagangan, jasa, dan industri skala kecil hingga menengah. Rendahnya nilai NDVI menunjukkan semakin sedikit vegetasi sehingga berpotensi meningkatkan suhu permukaan, limpasan air hujan, resiko banjir lokal, dan pencemaran udara. Namun, pada peta ini kawasan terbangun masih tersebar bercampur dengan vegetasi sehingga ruang terbuka hijau masih cukup tersedia di berbagai lokasi. Kemudian, di kelas yang keempat ada kelas water body dengan warna biru. Kelas badan air memiliki nilai NDVI negatif sehingga ditampilkan dengan warna biru. Sebarannya relatif sedikit dan tersebar pada sungai, embung, waduk, kolam, dan saluran irigasi. Konsentrasi warna biru cukup terlihat pada bagian utara yang merupakan kawasan puncak Gunung Merapi, sedangkan pada bagian tengah dan selatan muncul dalam bentuk titik-titik kecil mengikuti jaringan sungai dan irigasi. Keberadaan badan air memiliki fungsi penting sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, habitat biota air, pengendali banjir, dan penyimpanan cadangan air tanah. Kemudian lanjut pada pola sebaran vegetasi Kabupaten Sleman. Secara umum, terlihat adanya pola spasial yang cukup jelas. Pada bagian utara, didominasi vegetasi rapat, yaitu dengan warna hijau tua. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah utara masih memiliki kualitas lingkungan yang sangat baik karena merupakan kawasan lereng Gunung Merapi yang didominasi oleh hutan, perkebunan, dan kawasan lindung. Kemudian, bagian tengah didominasi vegetasi sedang dengan warna hijau muda yang bercampur dengan kawasan terbangun. Wilayah ini merupakan zona transisi antara kawasan konservasi di utara dan kawasan perkotaan di selatan. Aktivitas pertanian masih cukup dominasi meskipun perkembangan pemukiman mulai meningkat. Dan pada bagian selatan semakin banyak ditemukan kawasan terbangun dengan warna orange. Hal ini disebabkan wilayah selatan Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan kota Jogja, sehingga mengalami perkembangan kawasan perkotaan yang cukup pesat. Namun demikian, masih terdapat vegetasi yang cukup luas sehingga keseimbangan ekologis relatif masih terjaga. Lanjut dengan kondisi lingkungan. Kabupaten Sleman masih memiliki kondisi lingkungan yang tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi warna hijau, vegetasi, dan shrub yang masih menutupi sebagian besar wilayah. Kondisi tersebut mengindikasi bahwa tutupan vegetasi masih cukup luas sehingga mampu mendukung fungsi ekologis seperti penyerapan karbon, pengaturan suhu,
penyimpanan air tanah, serta menjaga keseimbangan hidrologi. Di sisi lain, kawasan dengan nilai NDVI rendah mulai berkembang di wilayah tengah hingga selatan akibat pertumbuhan permukiman, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Apabila perkembangan kawasan tersebut tidak dikendalikan, maka luas vegetasi dapat terus berkurang dan berdampak pada meningkatnya suhu permukaan, berkurangnya daerah resapan air, serta menurunnya kualitas lingkungan. Jadi, sekian untuk penjelasan peta NDVI Kabupaten Sleman. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan data NDVI pada wilayah kajian Sleman, dapat disimpulkan bahwa metode NDVI mampu mengidentifikasi tingkat kerapatan vegetasi secara efektif berdasarkan langkah-langkah dan nilai indeks yang dihasilkan. Analisis menunjukkan adanya variasi kondisi tutupan vegetasi yang dipengaruhi oleh pengguna lahan, aktivitas manusia, serta kondisi lingkungan di setiap wilayah. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya pelestarian lingkungan.